terkait usulan ya. Revisi. Cocok ya. Komisi 12 DPR RI meminta Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk mendorong daya saing industri nasional. Industri dalam negeri harus didukung sinergi lintas sektor dan kebijakan yang konsisten agar mampu bersaing di pasar global. Daya saing industri nasional tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi, tetapi pada konsistensi kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap pelaku industri. Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang yang dilakukan Kementerian Perindustrian untuk mendorong daya saing industri nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menyarankan Kementerian Perindustrian perlu memperkuat sinergi lintas sektor agar industri dalam negeri mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar global dan tantangan dekarbonisasi industri. Jadi untuk menjadikan ya bagaimana agar industri nasional bisa bersaing di pasar global, saya pikir ini adalah satu hal yang menjadi tujuan ya dari kita membentuk panja daya saing industri dan juga persiapan kita untuk rancangan undang-undang kawasan industri yang keduanya kita jalankan secara paralel. Kita merasakan bahwa spirit ya untuk menjadikan industri nasional mempunyai daya saing ya di mancanegara ini adalah spirit kita. Dan kita sangat berharap sekali ya kita bisa memberikan kontribusi terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo ya bahwa target kita pertumbuhan ekonomi 8% dengan 8 ascacita program ya Bapak Presiden Prabowo ini, salah satunya adalah hilirisasi. Ya, hilirisasi ini adalah kata kunci menurut saya untuk bisa meningkatkan daya saing industri di pasar mancanegara nantinya. Komisi 7 DPR RI berkomitmen memperkuat ekosistem industri yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengevaluasi struktur anggaran yang didominasi belanja operasional. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus tegaskan pentingnya penajaman program agar anggaran lebih berdampak pada pembangunan desa. Sebagian besar anggaran di Kementerian Desa masih didominasi oleh belanja operasional, terutama honorarium tenaga pendamping desa yang mencapai sekitar 74%. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur anggaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menilai fungsi kementerian cenderung bersifat administratif dan kurang berorientasi pada hasil pembangunan di tingkat desa. Untuk itu, pengukuran ulang terhadap efektivitas program pendampingan desa yang selama ini dijalankan wajib dievaluasi. Pemerintah harus berani meninjau kembali kebijakan yang tidak memberikan dampak signifikan. Sejauh mana sih sebenarnya dampak dari pendampingan ini? Ini juga harus kita ukur Pak sebetulnya. Memang ini akan langkah yang tidak populer Pak. Kenapa? Kalau ini kita ambil, ini akan mengakibatkan
posisi tenaga pendamping ini kan kehilangan tempat, Pak. Tapi kita juga harus berani, Pak. Ini efektivitas dari pendampingan ini sejauh apa sebetulnya dampaknya terhadap pembangunan desa. Kalau memang barangnya tidak bermanfaat dengan baik, ya kenapa kita pertahankan? Anggarannya sampai gede banget, Pak. Bahkan kemarin sempat kekurangan, Pak Menteri Anggaran ini tidak ada duit penutupnya. Lazarus menekankan perlunya mengalihkan anggaran ke program yang lebih berdampak pada masyarakat agar dana kementerian lebih efektif dan tepat sasaran. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, agar setiap penerima program makan bergizi gratis terjamin keamanan dan kualitas gizinya, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan serta menyusun standar nasional untuk sterilisasi peralatan makan. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi anak dan mengurangi angka stunting. Namun, sejumlah insiden keracunan yang terjadi belakangan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat aspek keselamatan pangan dan pengawasan di lapangan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menyoroti pentingnya peningkatan standar higienis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini sedang diuji coba pemerintah. Nuroji menegaskan, dibutuhkan standarisasi nasional untuk proses sterilisasi peralatan makan di seluruh SPPG agar keamanan pangan bagi penerima program dapat terjamin. Dengan sterilis alat ini bisa ya, diharapkan lebih steril lah ya, terutama karena kuncinya di itu juga tempat makan itu, dan kedua air. Nah, di beberapa tempat air itu tidak standar ya, ada yang kandungan nitratnya tinggi, itu juga menjadi keracunan ya. Nitrat itu bisa menimbulkan mual. Nah, itu dua hal itu banyak ditemukan pada keracunan makanan ini, MBG ini. Maka itu langkahnya cukup bagus, strategis, dan mudah-mudahan bisa cepat dilaksanakan di semua dapur. Nuroji mendorong agar pemerintah segera melakukan peningkatan standar sanitasi dan pengawasan secara ketat di seluruh dapur penyedia program makan bergizi gratis. Penanganan cepat dan tepat menjadi kunci agar program ini memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak tanpa menimbulkan risiko keracunan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyerukan agar cahaya keadilan tidak padam di ruang pengabdian para guru madrasah. Dan di balik setiap generasi yang tercerahkan, terdapat pengabdian tanpa pamrih para guru yang selalu menyalakan obor ilmu dengan keikhlasan hati. Seperti apa informasi selengkapnya, usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji
sukun sakabehna gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, dalam semangat keadilan dan pengabdian, DPR RI mengingatkan bahwa kebijakan P3K jangan sampai meninggalkan para guru madrasah. Keutuhan bangsa lahir dari keseimbangan antara pengetahuan dan iman, dua hal yang sejak lama dijaga dengan setia oleh para pendidik madrasah di pelosok negeri, agar akar moral pendidikan Indonesia tidak kehilangan denyutnya. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kami di sini bukan untuk dimuliakan, tapi kami ingin disetarakan. Kami bukan ingin dikasihani, tapi kami hanya ingin diakui. Dan kami bukan ingin dibedakan, kami hanya ingin diperlakukan adil. Persoalan pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga kini tidak kunjung usai. Pasalnya, sejumlah guru dengan status tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K sesuai dengan capaian passing grade yang ditentukan masih tidak jelas nasibnya. Masalah ini juga menimpa guru madrasah yang merasa adanya diskriminasi dengan guru di sekolah negeri. Selain itu, terdapat penundaan pengangkatan untuk optimalisasi formasi dan penyesuaian jadwal, serta isu ketidakjelasan status dan pengabdian guru honorer yang selama ini sudah mengabdi. DPR RI menyikapi persoalan tersebut dengan berkomitmen menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk menerima aspirasi dari Forum Passing Grade Kementerian Agama Swasta dengan status P2023 yang artinya pelamar memenuhi nilai ambang batas. Tadi kita ketahui bahwa dari teman-teman passing grade tadi hadir di kita mengadukan nasibnya gitu kan, menyampaikan kepada kita sebenarnya bahwa mereka sudah mengikuti tes CP3K. Nah, ini kan harusnya menjadi perhatian khusus seperti teman-teman lihat tadi di dalam itu sudah ditunjukkan sertifikasi yang diterbitkan oleh BKN. Nah, ini juga akan menjadi masukan yang sangat luar biasa, nanti akan menjadi penyampaian yang khusus mungkin nanti di rapat dalam mitra Kementerian Agama bahwa kalau misalnya memang semuanya nanti harus diangkat menjadi P3K, mana lagi yang diprioritaskan? Adanya harapan besar sejumlah guru madrasah untuk segera diangkat menjadi guru P3K karena ada rasa memiliki hak yang sama dengan para guru honorer di sekolah negeri. Kebijakan yang harusnya adil bagi semua, ternyata kami hanya bisa melihat dari jauh. Teman-teman kami yang mengabdi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, baik negeri, baik swasta, saudara-saudara kami bisa diangkat. Kami tidak iri terhadap saudara-saudara kami. Tetapi kami ingin keadilan. Kami ingin dianggap sama dengan mereka. Kenapa? Karena kami sudah memenuhi persyaratan yang negara minta, yang pemerintah minta. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kami sudah penuhi semua. Pengakuan negara terhadap dedikasi para pegawai honorer di bidang keagamaan, khususnya guru, ustadz, ustazah, dan dosen yang mengabdi di lingkungan madrasah maupun universitas menjadi penting, mengingat urgensi peningkatan status dan kesejahteraan pegawai honorer tersebut sudah sangat mendesak. Tentunya kita juga mengharapkan ada kemudahan-kemudahan dari BAKN di dalam hal P3K daripada guru-guru agama itu sendiri. Ya tentunya kita mengharapkan ada penyamarataan
Karena mereka kan sama-sama kan mengabdi untuk bangsa negara ini, ya. Yang satu mengabdi di bidang kependidikan agama misalnya, yang satu lagi mengabdi di kependidikan umum, yaitu harus ada penyamarataan karena mereka adalah bahagian daripada anak bangsa kita sendiri. Para tenaga pendidik agama baik di madrasah maupun di perguruan tinggi keislaman dinilai penting dalam membentuk karakter dan nilai moral generasi muda. Karena itu, negara harus hadir melalui kebijakan yang memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih adil. DPR RI menyatakan siap untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di pimpinan alat kelengkapan dewan. Langkah ini menegaskan komitmen DPR terhadap prinsip kesetaraan gender dan demokrasi yang inklusif. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Saka hiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI bertekad mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan kebijakan publik yang berkeadilan. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Mahkamah Konstitusi ini telah mengabulkan permohonan gugatan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem dan juga Koalisi Perempuan Indonesia mengenai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan di alat kelengkapan Dewan DPR RI. Di mana di keputusan tersebut itu berarti menyatakan bahwa setiap AKD mulai dari Komisi Badan Musyawarah atau BAMUS, kemudian Pansus, Badan Legislasi, Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP hingga AKD-AKD lainnya ini perlu ada keterwakilan perempuan sebanyak 30% atau perempuan menduduki dalam menjadi pemimpin atau menjadi wakil ketua atau ketua dalam AKD tersebut. Lalu bagaimana nih respon dari DPR RI menindaklanjuti dari adanya putusan MK ini? Sudah bersama saya pemirsa Wakil Ketua Balik DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar. Pak, menilai dari MK yang
yang telah mengabulkan nih Pak gugatan dari Perludem tadi dan juga Koalisi Perempuan Indonesia, apa nih Pak langkah DPR selanjutnya? Ya tentu pertama sekali lagi suka atau tidak suka, ya mau tidak mau, ya kita harus menghormati dan kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding, jadi harus kita laksanakan. Nah, karena yang digugat itu adalah atau yang di judicially review itu adalah undang-undang tentang MD3. Nah, tentu kemudian ketika permohonan judicial review itu dikabulkan, maka kemudian yang harus direvisi itu adalah undang-undang MD3 itu. Jadi DPR sebagai pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah tentu saya kira harus menjadwalkan dalam waktu dekat agar supaya putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa kuat dan kemudian executable gitu. Ya memang harus direvisi undang-undang M3-nya baru kemudian nanti bisa diberlakukan putusan itu. Pak, ini ada yang menarik terkait dengan hal ini juga 30% Pak keterwakilan perempuan menjadi pemimpin di AKD Pak. Kira-kira Bapak melihatnya dampak positifnya apa nih Pak? Ya sekarang ya kita cuma melihat itu sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan itu ya. Nah tentu kita berharap bahwa ketika nanti semua pimpinan AKD itu terisi minimal 30% keterwakilan perempuan, maka kemudian ya ibu-ibu kita yang anggota DPR yang nanti diberi amanah untuk menjadi pimpinan AKD itu bisa menunjukkan kinerja yang lebih meningkat ya, membawa kualitas kerja dari DPR secara keseluruhan gitu. Jadi kita menginginkan adanya putusan ini nanti kemudian akan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas dari masing-masing AKD, dan itu menjadi bagian dari produktivitas dan kinerja yang baik bagi seluruh anggota DPR dan kelembagaan DPR itu sendiri. Kalau sedikit lagi Pak terkait dengan menjadi pemimpin di sebuah AKD kan tentu itu juga sudah menjadi kebijakan masing-masing internal fraksi ya Pak ya, siapa orangnya dan sebagainya. Nah itu apakah nanti akan mengganggu dinamika politik dari internal fraksi masing-masing gitu Pak? Enggak, saya kira kan kalau kita ini kan semua paham bahwa negara kita ini negara hukum, kemudian setiap kebijakan itu ada landasan hukumnya. Nah karena ini sudah diputuskan dan nanti kemudian disesuaikan dalam Undang-Undang MD3 itu, saya kira semua pihak harus menyesuaikan termasuk partai politik dan fraksi-fraksi. Jadi saya kira tidak ada masalah ya soal ketika sebuah regulasi ditetapkan, semuanya kita harus tunduk dan patuh dan menyesuaikan dengan itu. Berarti diharapkan tidak ada resistensi Pak ya dari anggota DPR atau seperti apa? Ya saya kira tidak dalam posisi untuk menerima atau menolak ya, tidak dalam kita mau resisten atau tidak, itu sudah sebagai sebuah putusan yang kita harus laksanakan kira-kira gitu. Terima kasih Pak Doli atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu wakil ketua Badan Legislasi DPR RI yang menyatakan komitmen dari DPR untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan keterwakilan 30% perempuan menjadi pimpinan di alat kelengkapan Dewan DPR RI. Pemirsa, itu laporan saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani.
yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Halo pemirsa, selamat sore dan terima kasih rekan Azia. Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu mengenai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus seimbangkan perlindungan pekerja dan juga keberlanjutan usaha. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik pemirsa, di sini dari pembahasan beberapa media yang terbit pada hari ini, dan di sini DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan perlindungan bagi pekerja dengan keberlanjutan dunia usaha. Tentunya, regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hak-hak pekerja seperti kepastian upah layak, jaminan sosial dan juga lingkungan kerja yang aman, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan juga beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Di sini DPR RI menilai keseimbangan antara kepastian kerja dan juga fleksibilitas usaha merupakan kunci menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat, produktif dan juga berkeadilan. Tentunya melalui proses legislasi yang terbuka dan juga partisipatif, DPR RI berkomitmen memastikan revisi undang-undang ini mampu menjawab tantangan zaman, termasuk transformasi digital dan juga perubahan pola kerja pasca pandemi. Dan pemirsa, di sini DPR RI juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja agar setiap pasal yang dihasilkan benar-benar merefleksikan semangat keadilan sosial. Tentunya dengan demikian revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi tenaga kerja Indonesia, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat. Kita beralih ke berita selanjutnya juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Musa Rajesyah dorong edukasi masuk kurikulum sekolah. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini untuk DPR RI mendukung penuh edukasi tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah yang dinilai penting sebagai upaya membangun kesadaran sejak dini terhadap potensi bencana alam yang kerap melanda berbagai daerah di Indonesia. Dan juga di sini DPR RI menilai pendidikan tanggap bencana bukan hanya soal teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat menyelamatkan nyawa, melatih kesigapan dan juga menumbuhkan empati sosial di kalangan pelajar. Tentunya dengan membekali generasi muda dan juga pemahaman yang kuat tentang mitigasi dan adaptasi bencana, tentunya bangsa ini akan memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan juga siap menghadapi ekonomi dan juga kondisi darurat. Dan DPR RI juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi untuk segera menyusun panduan pembelajaran yang terintegrasi. Di sini berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pemerintah daerah. Tentunya edukasi ini diharapkan tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga melalui simulasi kegiatan ekstrakurikuler dan juga partisipasi komunitas. Dan dengan cara ini, sekolah dapat menjadi pusat ketangguhan masyarakat yang menanamkan nilai kewaspadaan, solidaritas dan juga kesiapan menghadapi bencana. Dan
Di sini DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif demi menciptakan generasi muda Indonesia yang cerdas, sigap dan juga peduli terhadap keselamatan bersama. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, seimbangkan perlindungan pekerja dan juga keberlanjutan usaha, serta Musa Rajesyah dorong edukasi tanggap bencana masuk kurikulum sekolah. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.